Halo semuanya, selamat datang di Kelas Media. Kembali lagi di kelas IPA, dan di kelas IPA kali ini kita akan ngebahas suatu sistem pada engine head yang keren banget menurut gue, yaitu VTEC. Jujur sebenarnya gue adalah anak VTEC kemarin sore, bahkan mungkin kemarin malam, karena justru mesin VTEC gue satu-satunya belum nyala hingga saat video ini direkam. Mohon baptisannya untuk anak VTEC lama yang udah ngedevelop mesin-mesin Honda dan udah bisa kencang. Gue masih belum tahu apa-apa, tapi gue akan ngasih tahu ke kalian apa yang gue tahu tentang teknologi ini. Anyway, kalian pasti pernah lihat kan logo VTEC, entah itu di mesin, entah itu di mobilnya itu sendiri, dan kalian juga pasti sering lihat meme-nya VTEC, karena VTEC ini meme-nya banyak banget dan lucu-lucu banget sebenarnya. Tapi apa sih VTEC itu sebenarnya? Jadi kepanjangannya VTEC adalah Variable Valve Timing and Leaf Electronic Control. VTEC, ya betul. Padahal harusnya itu lebih ke VVTLEC ya. L-nya hilang karena ada leaf-nya, dan itu sebenarnya pengaruhnya besar sama VTEC ini. Tapi kenapa disingkatnya jadi VTEC ya, bukan VTLEC? Padahal VTLEC bagus. What? Nah, teknologi yang dirancang oleh engineer Honda Ikuo Kajitani ini pertama kali digunakan di mesin mobil pada tahun 1989 di mobil Honda Integra. Sebelumnya teknologi yang mirip juga dipakai di motor Honda CBR 400 tahun 1983, 6 tahun sebelumnya. Yang dulu namanya teknologi ini adalah Revolution Modulated Valve Control, atau kalau disingkat REV. Ini namanya jauh lebih keren lagi sebenarnya daripada VTEC atau VTLEC. Dan sejak saat itu, VTEC terus berkembang dan dipakai di mesin-mesin Honda hingga saat ini. Sebelum kita masuk lebih lanjut, lebih dalam tentang VTEC, kita harus tahu dulu gimana cara kerjanya valve dan cam pada engine head. Cam adalah part berputar pada engine head yang fungsinya adalah mengatur buka tutupnya valve. Cam bentuknya itu ada lonjong-lonjongnya gitu, ada lobes-nya sebutannya, dan lonjong-lonjongnya ini yang berfungsi neken yang namanya rocker arm pada saat si camnya berputar untuk ngebuka si valve-valve-nya ini. Jadi cam ini berfungsi juga sebagai pengatur timing kapan si valve ini harus kebuka terhadap naik turunnya piston. Nah, bentuk dari lobes atau lonjongnya si cam ini pengaruhnya sangat besar sama udara yang masuk ke silinder mesin. Di RPM bawah kita mau valve-nya ini kebuka sebentar aja dan nggak usah terlalu banyak karena supaya udara yang masuk itu selalu konsisten. Tapi di RPM tinggi kita mau valve-nya ini kebuka lebih lama dan lebih besar karena udara itu butuh waktu untuk masuk ke ruang bakar. Di RPM yang lagi kenceng-kencengnya nih, piston naik kenceng banget, valve naik turun juga kenceng banget, dan ini udara butuh waktu yang lebih banyak untuk bisa masuk gitu. Jadi makanya valve-nya kebuka lebih banyak itu lebih baik di RPM tinggi. Nah, bentuk cam overall ini pengaruhnya besar banget sama si karakter mesin. Kita cuma bisa pilih antara kita mau efisien dan powerful di RPM bawah atau powerful di RPM atas. Kita nggak bisa pilih dua-duanya. Terus gimana kalau kita mau ngotot, mau rakus, mau tetap pilih dua-duanya? Jawabannya adalah poligami. Ya, tapi bukan poligami punya dua istri ya, tapi punya dua profil cam yang berbeda. Kayaknya nih gue nggak bakal kan diserang sama Asosiasi Poligami Indonesia, semoga nggak ya. Dan itulah namanya VTEC, yaitu mesin yang poligami punya dua profil cam yang berbeda. Dia nyatuin profil cam yang cocok di RPM bawah dan satu lagi profil cam yang cocok di RPM atas, digabungin jadi satu cam yang punya dua profil berbeda. Tapi gimana sih cara gabungin kedua cam ini jadi satu? Terus gimana caranya juga kita berlaku adil terhadap kedua cam tersebut? Jadi di dalam satu cam VTEC ada dua cam lobes berbeda, ada dua profil cam yang berbeda. Bukan poligami sih kayaknya, ini lebih ke bipolar kayaknya nih si mesin VTEC ini. Tapi malah jadi keren sih, kayak Moon Knight. Anyway, gini cara kerjanya. Pada saat RPM rendah, cam kecil yang aktif untuk ngedorong rocker armnya. Terus pas RPM udah tinggi, ECU merintahin VTEC solenoid untuk neken pin ke dalam rocker arm yang kedua. Jadi kali ini yang aktif adalah cam yang tingginya atau cam yang lebih besarnya. Sistem transisi ini juga perbedaannya halus banget, jadi hampir nggak dirasain sama driver yang ada di dalam mobil. Walaupun pas transisi itu ada satu kayak rasa langsung naik gitu, gitu. Kayak VTEC itu suaranya banyak kan kayak gitu.
Terlebih lagi, konsep ini juga sangat simple, jadi pastinya reliable, karena sesuatu yang simple itu pasti tahan lama. Jadi dengan adanya VTEC ini, kita dapat RPM bawah yang efisien dan powerful, dan juga RPM atas yang powerful juga. Jadi keduanya kita dapat. Maka dari itu sampai saat ini mesin VTEC itu masih jadi mesin yang unggul di antara mesin NA lainnya. Tapi kayaknya ada yang kurang ya. Kurang apa ya? Kurang turbo. Nice. Ya, maka dari itu Honda udah turboin mesin-mesin VTEC mereka. Salah satunya di mesin K20C1, mesinnya FK8 Type R. Ini mesin yang powerful banget dan bener-bener mesin yang keren banget karena dia udah bisa menyetak rekor di Nürburgring. Keren banget. Jadi overall, teknologi VTEC ini adalah teknologi yang adil banget. Kita dapat power di RPM bawah, dapat power juga di RPM atas, efisien juga, irit buat mobil harian, bisa kenceng buat mobil di track. Apalagi kalau udah turbo. Makanya gue tiru konsepnya K24 Turbo di GT86 gue ini karena gue pengen dapetin semua keunggulan dari VTEC dan dari turbo, dan juga mesin dengan populasi yang banyak, jadi kalau buat gonta-ganti parts aftermarketnya juga akan banyak banget. Jadi itu kurang lebih cara kerjanya VTEC, mesin yang bener-bener powerful di RPM bawah atau RPM atas, mesin yang bipolar, dia punya dua cam yang berbeda, dan ini menurut gua salah satu mesin yang keren banget. Dan gua rasa ini cukup untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan subscribe Crash Media kalau kalian emang gak suka sama kontennya. Gua Dipo Dwiki Harsya, anak IPS. Sampai ketemu di video selanjutnya.